Mancing Mania Sindang Anom. Di sebuah desa kecil bernama Sindang Anom yang seluruh warga desanya sekampung udik semua, karena masuk dalam kabupatennya, terdapat sebuah acara mancing di kolam milik Bapak Haji Fauzi. Yang datang memancing antara lain Pak Takwim, Pak Burhan, Pak Saiful, Pak Gilang, Pak Edi, Pak Endan, dan Pak Yun. Namun Ustadz Suwandi yang terlambat datang. Ketika hari acara tiba, mereka semua bersemangat menuju kolam tempat perlombaan mancing akan dilaksanakan. Namun, setibanya di sana, mereka menemui kejutan tak terduga. Ternyata, ikan-ikan di danau tersebut telah diganti oleh ikan-ikan mainan plastik oleh seorang penyihir yang memiliki ijazah palsu. Pak Takwim, yang terkenal dengan jurus mancingnya yang tidak terduga, memperkenalkan jurus topi merah. Dia mengenakan topi merah yang menyala-nyala, mengharapkan ikan-ikan terpesona dan langsung terjun ke dalam perangkapnya, serta kembali seperti semula menjadi ikan sungguhan. Namun, ikan-ikan di kolam itu tidak terkesan, malah terlihat bingung dan bengong. Pak Yon, yang selalu percaya diri dengan pesonanya, mulai melancarkan jurus andalannya, dengan senyumnya yang memikat dan kata-kata rayuan laut yang dibungkus dengan rayuan ala Casanova. Ia berusaha memikat ikan-ikan di dalam kolam agar kembali ke bentuk aslinya. Namun, sayangnya, reaksi ikan-ikan itu tidak seberapa. Mungkin ikan-ikan itu lebih tertarik dengan umpan-umpan fisik daripada rayuan-rayuan gombalnya. Tidak mau kalah, Pak Burhan, si jago joget, melancarkan jurus joget mancing Papua. Dia mulai menggoyangkan pinggulnya dengan irama yang tidak biasa, berharap memikat ikan-ikan itu dengan gerakan anehnya, dan kembali menjadi ikan sungguhan. Ikan-ikan itu tampaknya tertarik, tapi hanya sebentar, kemudian kembali ke kehidupan normal mereka. Pak Saiful, yang selalu siap berlari, memutuskan untuk menggunakan kecepatannya dalam jurus lari mancing. Dia mulai berlari mengelilingi kolam dengan kecepatan tinggi. Pak Saiful, yang tak pernah kehilangan energinya, memulai jurus lari mancing, melingkari kolam dengan cepat seperti seekor cheetah, mengharapkan ikan-ikan itu mengejarnya dan berubah kembali ke aslinya. Tapi sayangnya, ikan-ikan itu tampaknya lebih suka berenang diam di tempat mereka. Tidak ingin kalah, Pak Gilang, yang suaranya melengking, menggumamkan lagu potong ikan asin. Dia mulai menyanyikan lagu-lagu mancing dengan suara yang merdu, berharap membangkitkan semangat ikan-ikan itu agar sadar dan kembali menjadi ikan sungguhan dan melompat ke dalam perangkapnya. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, ikan-ikan itu tampaknya lebih suka berenang menjauh. Terletuk Pak Burhan, kenapa tidak lagu Karmila aja ya? Namun, di antara keramaian, ada Pak Edi, yang lebih memilih untuk menggunakan jurus tidur-tiduran. Dia berbaring santai di atas tikar, membawa bantal dan selimut, dan mulai tertidur pulas di bawah sinar matahari yang hangat, mengharapkan ikan-ikan tersebut kembali normal. Di antara mereka, ada Pak Endan, seorang yang hanya sibuk dengan jurus tandaan dan leluconnya, sementara yang lain sibuk dengan jurus masing-masing. Pak Endan hanya terus mengocok perut dengan jurus lelucon-leluconnya yang kocak, mengharapkan ikan-ikan sadar dan berubah ke bentuk semula. Sementara itu, di kejauhan, terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Tiba-tiba, muncul Ustadz Suwandi, yang datang terlambat, karena bingung mencari lokasi kolam. Meskipun begitu, dia dengan cepat bergabung dengan teman-temannya dan membawa senyum dan keceriaan. Namun, meskipun semua upaya mereka, tak seorang pun dari mereka berhasil menangkap ikan. Ikan-ikan di kolam yang tersihir mungkin telah tertawa melihat atraksi lucu mereka. Lalu, tiba-tiba, Pak Ustadz Suwandi berdiri tegak dan memulai doanya dengan penuh khusyuk, mengharapkan keberkahan dan keberuntungan bagi para pemancing. Benar saja, tiba-tiba, ada yang terjadi. Mata Pak Burhan tiba-tiba bersinar, ketika tongkat pancingnya menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ternyata dengan gabungan jurus-jurus yang mereka lakukan, serta doa yang khusyuk, ikan plastik itu kembali berubah menjadi ikan sungguhan yang besar, dan akhirnya menetralisir sihir si pemilik ijazah palsu. Mereka semua bergembira melihat Pak Burhan menarik ikan besar itu keluar dari air. Mereka kemudian berkumpul untuk merayakan tangkapan Pak Burhan sambil tertawa dan bersorak-sorai. Meskipun tidak semua berhasil mendapatkan ikan, keberhasilan Pak Burhan membuktikan bahwa bersatu dalam keunikan jurus mereka dengan sabar dan doa mereka bisa mencapai hasil yang diinginkan. Penulis cerita konyol tersohor
Jaulun Lampung.